Sintayong tegaskan tak menyerah di Piala Asia U20. Pelatih Irak U20 doakan timnas U20 Indonesia. Ratu Tisa beri angin segar skuad Garuda Nusantara. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Klasmen sementara grup A Piala Asia U20 menempatkan timnas Uzbekistan U20 di puncak dengan 3 poin. Diikuti oleh Irak U20 yang memiliki poin yang sama dan selisih gol yang sama. Uzbekistan berhak berada di puncak lantaran unggul poin kedisiplinan. Sementara bagi Suriah U20 dan timnas U20 Indonesia harus menempati peringkat ketiga dan keempat. Keduanya sama memiliki poin nihil dan selisih gol -2. Menarik untuk menanti baik Suriah U20 dan timnas U20 Indonesia di laga selanjutnya. Timnas Indonesia U20 memiliki kutukan kartu merah untuk lawan-lawannya. Sudah 4 laga beruntun lawan tanding, skuad Garuda Nusantara mengakhiri pertandingan dengan skuad lawan yang tidak lengkap. Hal itu terbukti sejak mini turnamen beberapa waktu lalu. Menariknya, kendati unggul pemain timnas U20 Indonesia gagal meraih hasil positif, terkhusus pada laga perdana Piala Asia U20 kontra Irak. Tentu hal tersebut menjadi catatan tersendiri bagi Sintayong. Usai menelan kekalahan atas Irak U20, performa para pemain timnas Indonesia U20 dikritik pecinta sepak bola tanah air. Namun demikian terdapat 2 pemain yang tampil baik di laga melawan Irak U20. Keduanya ialah penjaga gawang Dava Fasya Sumawijaya dan bek tengah Kakang Rudianto. Dilansir dari laman Instagram Lapang Bola, Kakang Rudianto mampu menciptakan 64 passing sukses di laga tersebut. Penampilan pemain asal klub Persib Bandung itu tampak kontras dengan pemain lainnya yang kerap salah melakukan passing. Sementara Dava Fasya juga mampu melakukan 6 penyelamatan krusial di laga melawan Irak U20. Penampilan pemain asal klub Borneo FC itu pun diapresiasi publik. Pelatih timnas Irak U20, Emad Mohamed, mengapresiasi perjuangan skuad asuhan Sintayong meski mengalami kekalahan atas timnya. Emad Mohamed mengaku sebelumnya cukup khawatir dengan perlawanan Hoki Caraka dan kawan-kawan. Ia juga meyakini bahwa pertandingan menghadapi lawan lainnya di babak selanjutnya, Indonesia bisa memetik kemenangan sempurna. Tak dipungkiri pelatih timnas Irak U20 ini juga kecewa dengan anak asuhnya. Menyusul peluang-peluang besar yang bisa didapatkan menjadi gol. Tercatat ada 18 tembakan dari timnas Irak U20 yang dilepaskan ke gawang skuad Garuda Nusantara. Pemusatan latihan atau TC perdana timnas Indonesia U22 untuk proyeksi SEA Games 2023 dihadiri 28 pemain dari 34 nama yang dipanggil. Sang pelatih Indra Syafri mengatakan bahwa para pemain melakukan latihan ringan lebih dahulu. Meski belum lengkap, Indra Syafri mengaku bersyukur sebab TC kali ini akan dibagi 2 tahap. Tahap pertama digelar pada tanggal 1 hingga 8 Maret, sedangkan tahap kedua dijadwalkan pada tanggal 9 hingga 16 Maret. Pelatih yang juga menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI ini juga mengatakan dirinya bakal menerapkan sistem promosi dan degradasi dalam TC ini. Karena itu mayoritas pemain yang dipanggil ke pemusatan latihan merupakan muka-muka baru. Pelatih timnas Indonesia U22 Indra Syafri membeberkan alasan memanggil banyak pemain Liga 2 di TC persiapan SEA Games 2023. Menurut Indra Syafri, banyaknya pemain Liga 2 yang dipanggil karena status mereka tidak tengah bertanding. Kompetisi Liga 2 Indonesia juga masih dihentikan untuk sementara. Pemanggilan pemain yang didominasi oleh pemain Liga 2 ini cukup menarik karena akan menghadirkan banyak pemain-pemain baru. Akan tetapi pemanggilan pemain dari Liga 2 ini cukup riskan mengingat kompetisi kasta kedua tanah air itu sedang tidak jelas kelanjutannya. Indra Syafri menyebut TC Timnas Indonesia U22 ternyata dibagi menjadi lebih dari 1 tahap. Pemain Liga 2 dan sebagian kecil pemain Liga 1 dipanggil terlebih dahulu untuk mengikuti seleksi di tahap 1. Adapun pemain yang bermain reguler di Liga 1 baru akan dipanggil pada TC tahap lanjutan Timnas Indonesia U22. Tidak menutup kemungkinan pemain abroad juga akan dipanggil untuk bergabung. Kita lihat saja apakah Arhan, Witan, dan Elkan akan mendapatkan panggilan dari Coach Indra nanti. Ketua Umum PSSI Erick Thohir melontarkan kode keras bahwa dirinya ingin memperpanjang kontrak Sintayong di kursi kepelatihan timnas Indonesia.
Erick Thohir menanggapi media Vietnam yang menyebut bahwa Sintayong tidak layak dipertahankan di kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Menteri BUMN tersebut menegaskan bahwa pecinta sepak bola tanah air jangan terprovokasi oleh media asing. Diketahui Sintayong sempat dijanjikan perpanjangan kontrak 4 tahun oleh PSSI era Muhammad Iriawan. Hal itu disampaikan Iriawan usai Sintayong membawa Timnas Indonesia 2 kali menghajar Kuraçao, tepatnya pada FIFA Matchday September 2022 lalu. Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa menyatakan Timnas Indonesia U20 butuh lawan-lawan di uji coba berkualitas. Tujuannya agar makin matang untuk Piala Dunia U20 2023. Mantan Sekjen PSSI tersebut mengakui Piala Asia U20 penting. Akan tetapi skuad asuhan Sintayong harus mencari lawan yang berkualitas dengan karakter berbeda. Dan tidak hanya terpaku dengan lawan-lawan dari Asia. Sebab Piala Dunia U20 akan menghadirkan persaingan yang lebih keras dari Piala Asia U20 2023. PSSI akan menggoda beberapa negara untuk menjadi lawan uji coba Timnas Indonesia U20. Aksi itu akan dilakukan pada Kongres FIFA di Kigali, Rwanda pada 16 Maret 2023. Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa mengatakan pihaknya siap bermanuver pada Kongres FIFA dalam urusan mencari calon lawan untuk Arkan Fikri dan kolega. Itu karena di sana PSSI bakal bertemu perwakilan federasi dari negara-negara lain. Kekalahan atas Irak di laga perdana membuat skuad Garuda Nusantara berada di dasar klasemen sementara Grup A Piala Asia U20. Untuk itu, skuad asuhan Sintayong wajib memaksimalkan 2 laga sisa melawan Timnas Suriah U20 dan Uzbekistan. Khususnya lawan Suriah U20, Timnas Indonesia U20 wajib memetik kemenangan. Sebab jika mengalami kekalahan di laga tersebut, berpotensi untuk membuat Timnas Indonesia U20 pulang lebih cepat dari Piala Asia U20 2023. Sintayong menegaskan tidak akan menyerah meski Timnas Indonesia U20 awali Piala Asia U20 2023 dengan kekalahan. Pelatih asal Korea Selatan terus berusaha mendongkrak motivasi para pemainnya untuk laga berikutnya kontra Suriah U20. Sintayong menekankan Timnas Indonesia U20 tidak datang ke Uzbekistan hanya sebagai tim peserta saja, melainkan ingin berjuang sejauh mungkin. Kekalahan di laga perdana bukan alasan bagi Sintayong untuk berhenti berjuang karena masih ada 2 laga berikutnya. Media Vietnam So.vn melemparkan sindiran ke Timnas Indonesia U20 yang kalah 0-2 dari Timnas Irak U20. Tepatnya pada laga pembuka Grup A Piala Asia U20 2023. Media Vietnam itu menyebut jika Timnas Indonesia U20 tidak segera berbenah, skuad asuhan Sintayong juga harus mengucapkan selamat tinggal ke Piala Asia U20 2023 lebih cepat. Sebab di 2 laga selanjutnya, Timnas Indonesia U20 dihadapkan 2 tim kuat lain, yakni Timnas Suriah U20 dan tuan rumah Uzbekistan U20. Suriah U20 banyak diperkuat oleh pemain yang merumput di Eropa. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.